Diberikan vektor posisi titik A dengan koordinat titik A 3,6 dan vektor posisi B dengan koordinat titik B 5,0. Selanjutnya, diberikan garis yang menghubungkan titik A 3,6 dengan titik B 5,0 sehingga diperoleh segitiga OAB. Setelah itu, diberikan titik P di tengah-tengah garis AB sehingga jarak titik A ke titik P sama dengan jarak titik B ke titik P. Apabila dibuat vektor posisi titik P, bagaimanakah kita menentukan vektor posisi titik P tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep tentang teorema titik tengah dan perbandingan vektor. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Teorema titik tengah pada vektor dapat digunakan untuk menentukan vektor posisi dari suatu titik yang letaknya berada di tengah-tengah dua titik lainnya. Kita akan mencoba membangun konsep teorema titik tengah dengan gambar pada permasalahan tadi. Dari gambar tersebut, diketahui vektor posisi titik A 3,6 adalah vektor dengan titik pangkal O 0,0 dan titik ujung A 3,6 yang dapat kita sebut sebagai vektor A. Selanjutnya, vektor posisi titik B 5,0 adalah vektor dengan titik pangkal O 0,0 dan titik ujung B 5,0 yang dapat kita sebut sebagai vektor B. Diketahui juga, titik P berada di tengah-tengah pada ruas garis AB. Vektor posisi titik A dan vektor posisi titik B dapat kita nyatakan sebagai berikut. Vektor posisi titik A adalah vektor OA atau vektor A kecil. OA sama dengan 36 atau dapat dituliskan sebagai vektor A kecil sama dengan 3,6. Vektor posisi titik B adalah vektor OB atau vektor B kecil. OB sama dengan 50 atau dapat kita tuliskan sebagai vektor B kecil sama dengan 5,0. Berdasarkan gambar tersebut, kita juga mempunyai vektor posisi titik P, yaitu vektor OP atau vektor P kecil. Kita akan menentukan nilai vektor posisi titik P tersebut dengan menggunakan teorema titik tengah. Ingatkah kalian bahwa kita dapat menyatakan suatu vektor yang bukan vektor posisi dalam bentuk selisih antara dua vektor? Secara umum, vektor KL dapat dinyatakan sebagai hasil pengurangan dari vektor posisi OK dengan vektor posisi OL yang secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Vektor KL sama dengan vektor posisi OL dikurang vektor posisi OK. Vektor KL dapat dinyatakan sebagai hasil pengurangan antara dua vektor posisi, yaitu vektor posisi terhadap titik ujung vektor KL, yaitu vektor OL, dikurangi dengan vektor posisi terhadap titik pangkal vektor KL, yaitu vektor OK. Selanjutnya, kita anggap garis AB pada gambar di awal sebagai suatu vektor AB. Dengan demikian, kita dapat menyatakan vektor AB sebagai selisih antara vektor posisi titik A dan titik B yang dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Vektor AB sama dengan vektor OB dikurang vektor OA. Ekivalen dengan vektor AB sama dengan vektor B kecil dikurang vektor A kecil. Diketahui bahwa titik P berada di tengah-tengah antara titik A dan titik B, sehingga jarak titik A ke titik P sama dengan jarak titik B ke titik P. Dengan demikian, dapat kita peroleh panjang vektor AP akan sama dengan panjang vektor PB. Apabila kita perhatikan, jika vektor AB kita bagi menjadi vektor AP dan vektor PB,
akan diperoleh dua vektor dengan arah yang sama. Vektor AP dan vektor PB merupakan dua vektor dengan panjang dan arah yang sama. Artinya, kedua vektor tersebut merupakan vektor yang sama yang dapat kita tulis sebagai berikut. Vektor AP sama dengan vektor PB. Arah vektor PB dan vektor AB sama, dan panjang vektor PB ialah setengah dari panjang vektor AB, sehingga vektor PB sama dengan setengah vektor AB. Artinya, vektor AP sama dengan setengah vektor AB. Vektor AB ekivalen dengan pengurangan dua vektor posisi, yaitu vektor OB dikurang vektor OA, atau vektor B kecil dikurang A kecil. Dengan demikian, diperoleh vektor AP sama dengan 1/2 dikali vektor B kecil dikurang A kecil. Jadi, dapat kita peroleh vektor AP sama dengan 1/2 dikali dalam kurung vektor B kecil dikurang vektor A kecil. Selanjutnya, coba perhatikan segitiga OAP pada gambar permasalahan di awal sebagai berikut. Pada segitiga OAP, dapat dilihat bahwa vektor OP dapat diperoleh dengan melakukan penjumlahan vektor OA dengan vektor AP menggunakan metode segitiga yang telah kita bahas secara lengkap pada pembelajaran penjumlahan dua vektor. Berdasarkan metode segitiga, vektor OP sama dengan vektor OA dijumlahkan dengan vektor AP sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut. Vektor OP sama dengan vektor OA ditambahkan vektor AP. Vektor OA sama dengan vektor A kecil, dan dari perhitungan sebelumnya diketahui bahwa vektor AP sama dengan 1/2 dikali dalam kurung vektor B kecil dikurang vektor A kecil. Lakukan operasi distributif sehingga 1/2 dikali dalam kurung vektor B kecil dikurang vektor A kecil sama dengan 1/2 dikali vektor B kecil dikurang 1/2 dikali vektor A kecil. Lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada vektor, sehingga diperoleh 1/2 dikali vektor A kecil ditambah 1/2 dikali vektor B kecil. Ekivalen dengan 1/2 dikali dalam kurung vektor A kecil ditambah vektor B kecil. Dengan demikian, dapat kita peroleh vektor OP sama dengan 1/2 dikali dalam kurung vektor A kecil ditambah vektor B kecil. Selanjutnya, diketahui bahwa vektor A sebagai vektor posisi titik A, yaitu vektor A kecil sama dengan vektor yang memuat anggota 3 dan 6, dan vektor B sebagai vektor posisi titik B, yaitu vektor B kecil sama dengan vektor yang memuat anggota 5 dan 0. Dengan demikian, dapat kita peroleh vektor OP sebagai berikut. Vektor OP sama dengan 1/2 dikali dalam kurung vektor A kecil ditambah vektor B kecil. Substitusikan nilai vektor A kecil dan vektor B kecil pada persamaan. Lakukan operasi penjumlahan vektor pada R2. Diperoleh perkalian skalar dengan vektor, yaitu 1/2 dikali vektor yang memuat anggota 8 dan 6. Lakukan perkalian 1/2 dengan tiap-tiap anggota vektor, sehingga diperoleh vektor yang memuat anggota 4 dan 3. Jadi, vektor OP yang merupakan vektor posisi titik P adalah vektor OP sama dengan vektor yang memuat anggota 4 dan 3, atau dapat kita tuliskan sebagai vektor P kecil sama dengan vektor yang memuat anggota 4 dan 3. Vektor OP sama dengan 4,3 merupakan vektor posisi titik P, sehingga diperoleh koordinat titik P ialah 4,3. Berdasarkan penjelasan tersebut,
Secara umum, kita dapat menuliskan teorema titik tengah sebagai berikut. Diketahui, vektor posisi titik A, yaitu vektor OA atau vektor A kecil, dan vektor posisi titik B, yaitu vektor OB atau vektor B kecil. Jika titik P membagi AB dengan perbandingan AP banding PB sama dengan 1:1, atau titik P berada di tengah-tengah pada ruas AB, akan diperoleh vektor posisi titik P sebagai berikut. Vektor OP sama dengan 1/2 dikali dalam kurung vektor OA ditambah vektor OB atau vektor P kecil sama dengan 1/2 dikali dalam kurung vektor A kecil ditambah vektor B kecil. Selanjutnya, bagaimana jika perbandingan titik P membagi AB dengan perbandingan AP banding PB bukan 1:1 atau titik P tidak berada di tengah-tengah pada ruas AB? Untuk titik P yang tidak berada di tengah-tengah pada ruas AB, kita perlu membahas lebih lanjut mengenai perbandingan vektor. Misalnya, diketahui koordinat titik A dan titik B. Titik P pada ruas garis AB atau perpanjangannya dengan perbandingan vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding N. Ada dua kemungkinan kedudukan titik P terhadap ruas garis AB dan dapat digambarkan sebagai berikut. Titik P yang membagi ruas AB di dalam. Titik P yang membagi ruas AB di luar. Dari kedua gambar tersebut, kita anggap titik P membagi vektor AB dengan perbandingan vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding N, baik membagi di dalam maupun di luar. Meskipun terdapat dua kondisi titik P membagi vektor AB, vektor posisi titik P dapat dicari menggunakan rumus perbandingan dalam bentuk vektor yang sama sebagai berikut. Titik P membagi ruas AB dengan perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N, sehingga diperoleh vektor posisi titik P sebagai berikut. Vektor OP sama dengan 1/M ditambah N dikali dalam kurung N dikali vektor OA ditambah M dikali vektor OB atau vektor P kecil sama dengan 1/M ditambah N dikali dalam kurung N dikali vektor A kecil ditambah M dikali vektor B kecil. OA atau A kecil adalah vektor posisi titik A. OB atau B kecil adalah vektor posisi titik B. Agar kalian dapat lebih memahami perbandingan dalam bentuk vektor, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Diketahui, titik A dengan koordinat 4,-1 dan titik B dengan koordinat -2,1. Tentukanlah vektor posisi titik C jika diketahui perbandingan vektor AC banding vektor CB sama dengan 2:1. Sebelum menentukan vektor posisi titik C, kita perlu menentukan vektor posisi dari titik A dan titik B. Misalkan, vektor A kecil merupakan vektor posisi dari titik A, dan vektor B kecil merupakan vektor posisi dari titik B. Karena koordinat titik A 4,-1, diperoleh vektor posisi titik A adalah A kecil sama dengan 4,-1. Karena koordinat titik B -2,1, diperoleh vektor posisi titik B adalah B kecil sama dengan -2,1. Selanjutnya, diketahui perbandingan AC banding CB sama dengan 2:1. Maka, M sama dengan 2 dan N sama dengan 1. Berdasarkan rumus perbandingan dalam vektor, diperoleh vektor posisi titik C
yang kita misalkan vektor C kecil sebagai berikut. Vektor posisi titik C sama dengan 1 per M ditambah N dikali dalam kurung N dikali vektor A kecil ditambah M dikali vektor B kecil. Substitusikan nilai vektor A kecil dan vektor B kecil serta nilai M dan N pada persamaan. Lakukan operasi perkalian skalar dengan vektor. Perkalian skalar 1 dengan vektor 4, negatif 1 sama dengan 4, negatif 1. Perkalian skalar 2 dengan vektor negatif 2,1 sama dengan negatif 4,2. Lakukan penjumlahan vektor pada R2. Dengan demikian, diperoleh 1/3 dikali vektor 0,1. Hasilnya sama dengan vektor dengan anggota 0 dan 1/3. Jadi, vektor posisi titik C adalah vektor C kecil sama dengan vektor dengan anggota 0 dan 1/3. Perbandingan vektor secara analitis. Rumus perbandingan dalam bentuk vektor merupakan rumus yang digunakan untuk mencari vektor posisi dari titik P, yaitu OP atau P kecil. Selanjutnya, akan diberikan rumus perbandingan dalam bentuk koordinat yang dapat digunakan secara langsung untuk mencari koordinat titik P. Titik P yang membagi ruas garis AB dengan perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N dapat digambarkan sebagai berikut. Titik P yang membagi ruas AB di dalam. Titik P yang membagi ruas AB di luar. Pada kedua gambar tersebut, dapat diperhatikan bahwa titik P dapat membagi AB, baik di dalam maupun di luar. Meskipun terdapat dua kondisi titik P membagi AB, koordinat titik P dapat dicari dengan menggunakan rumus perbandingan dalam bentuk koordinat yang sama. Rumus perbandingan dalam bentuk koordinat dibagi menjadi dua, yaitu pada koordinat bidang R2 dan pada koordinat bidang R3. Rumus perbandingan dalam bentuk koordinat pada bidang R2. Titik P dengan koordinat XP, YP membagi ruas garis AB dengan titik A dengan koordinat X1, Y1 dan titik B dengan koordinat X2, Y2 dengan perbandingan vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding N. Dengan demikian, akan diperoleh koordinat titik P, yaitu XP, YP, dengan nilai XP dan YP dengan nilai XP sama dengan 1 per M ditambah N dikali dalam kurung N dikali X1 ditambah M dikali X2. YP sama dengan 1 per M ditambah N dikali dalam kurung N dikali Y1 ditambah M dikali Y2. Contoh soal. Diketahui titik A 3,0 dan B negatif 2,5. Tentukanlah koordinat titik C jika diketahui perbandingan AC banding CB sama dengan 2 banding 3. Misalnya, A, X1, Y1, dan B, X2, Y2. Permasalahan tersebut dapat kita gambarkan dengan perbandingan koordinatnya seperti berikut. Pada koordinat titik C, XC, YC, koordinat di bidang R2 yang membagi AB memiliki perbandingan AC banding CB sama dengan 2 banding 3. Sehingga nilai M sama dengan 2 dan nilai N sama dengan 3. Diperhatikan juga bahwa untuk koordinat titik A 3,0 dapat kita peroleh X1 sama dengan 3 dan Y1 sama dengan 0. Serta untuk koordinat titik B negatif 2,5
dapat kita peroleh X2 sama dengan negatif 2 dan Y2 sama dengan 5. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus perbandingan dalam bentuk koordinat, dapat kita peroleh persamaan sebagai berikut. Untuk nilai XC, XC sama dengan 1 per M ditambah N dikali dalam kurung N dikali X1 ditambah M dikali X2. Substitusikan nilai M dan N pada rumus, sehingga diperoleh 1 per 2 ditambah 3 dikali dalam kurung 3 X1 ditambah 2 X2. Hasil dari 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan substitusikan X1 dan X2 ke dalam rumus dengan X1 merupakan bagian X dari titik A, yaitu 3, dan X2 merupakan X dari titik B, yaitu negatif 2. Lakukan operasi perkalian 3 dikali 3 sama dengan 9, dan 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Hasil penjumlahan 9 dengan negatif 4 sama dengan 5. 1 per 5 dikali 5 sama dengan 1. Jadi, nilai XC adalah 1. Untuk nilai YC, YC sama dengan 1 per M ditambah N dikali dalam kurung N dikali Y1 ditambah M dikali Y2. Substitusikan nilai M dan N pada rumus, sehingga diperoleh 1 per 2 ditambah 3 dikali dalam kurung 3 Y1 ditambah 2 Y2. Nilai 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan substitusikan Y1 dan Y2 ke dalam rumus dengan Y1 merupakan bagian Y dari titik A, yaitu 0, dan Y2 merupakan bagian Y dari titik B, yaitu 5. Lakukan operasi perkalian 3 dikali 0 sama dengan 0, dan 2 dikali 5 sama dengan 10. Hasil penjumlahan 0 dengan 10 sama dengan 10. Hasil dari 1 per 5 dikali 10 sama dengan 2. Jadi, nilai YC adalah 2. Dari perhitungan tersebut, diperoleh XC sama dengan 1 dan YC sama dengan 2. Dengan demikian, koordinat titik C ialah XC, YC sama dengan 1,2, atau dapat dituliskan sebagai titik C dengan koordinat 1,2. Rumus perbandingan dalam bentuk koordinat pada bidang R3. Titik P dengan koordinat XP, YP, ZP, membagi ruas garis AB dengan titik A dengan koordinat X1, Y1, Z1, dan titik B dengan koordinat X2, Y2, Z2, dengan perbandingan vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding N. Dengan demikian, akan diperoleh koordinat titik P, yaitu XP, YP, ZP, dengan nilai XP, YP, dan ZP sebagai berikut. XP sama dengan 1 per M ditambah N dikali dalam kurung N dikali X1 ditambah M dikali X2. YP sama dengan 1 per M ditambah N dikali dalam kurung N dikali Y1 ditambah M dikali Y2. ZP sama dengan 1 per M ditambah N dikali dalam kurung N dikali Z1 ditambah M dikali Z2. Contoh soal. Diketahui titik A 3,2, negatif 3 dan B 1, negatif 1,2. Tentukanlah koordinat titik C jika diketahui perbandingan AB banding BC sama dengan 1 banding 1. Permasalahan tersebut dapat kita gambarkan perbandingan koordinatnya seperti berikut.
Diperhatikan bahwa perbandingan yang diketahui ialah vektor AB banding vektor BC sama dengan 1:1. Akan tetapi, kita ingin mencari koordinat titik C, sehingga berdasarkan rumus perbandingan, kita harus membuat perbandingannya menjadi vektor AC banding vektor CB. Perlu diperhatikan bahwa perbandingan yang kita miliki harus sesuai dengan titik yang akan kita cari koordinatnya. Titik koordinat yang akan kita cari harus berada pada kedua vektor yang dibandingkan, seperti titik C pada perbandingan AC banding CB. Dari gambar perbandingan koordinat tadi, dapat kita tuliskan perbandingan AC sama dengan 2, dan CB merupakan kebalikan BC garis lengkung 1 di bawah garis, sehingga dapat kita tuliskan perbandingan CB sama dengan -1. Jadi, diperoleh perbandingan baru, yaitu AC banding CB sama dengan 2:-1, yang masih tetap ekivalen dengan AB banding BC sama dengan 1:1. Pada koordinat titik C, XC, YC, ZC, koordinat pada bidang R3 yang membagi AB memiliki perbandingan AC banding CB sama dengan 2:-1. Sehingga nilai M sama dengan 2 dan nilai N sama dengan -1. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus perbandingan dalam bentuk koordinat, kita memperoleh persamaan sebagai berikut. Untuk nilai XC, XC sama dengan 1/M ditambah N dikali dalam kurung N dikali X1 ditambah M dikali X2. Substitusikan nilai M dan N pada rumus sehingga diperoleh 1/2 ditambah -1 dikali dalam kurung -1 dikali X1 ditambah 2 dikali X2. 2 ditambah -1 sama dengan 1. Dan substitusikan X1 dan X2 ke dalam rumus dengan X1 merupakan bagian X dari titik A yaitu 3, dan X2 merupakan bagian X dari titik B yaitu 1. Lakukan operasi perkalian -1 dikali 3 sama dengan -3, dan 2 dikali 1 sama dengan 2. Hasil penjumlahan -3 dengan 2 sama dengan -1. Nilai 1 dikali -1 sama dengan -1. Jadi, nilai XC adalah -1. Untuk nilai YC, YC sama dengan 1/M ditambah N dikali dalam kurung N dikali Y1 ditambah M dikali Y2. Substitusikan nilai M dan N pada rumus, sehingga diperoleh 1/2 ditambah -1 dikali dalam kurung -1 dikali Y1 ditambah 2 dikali Y2. 2 ditambah -1 sama dengan 1. Dan substitusikan Y1 dan Y2 ke dalam rumus, dengan Y1 merupakan bagian Y dari titik A yaitu 2. Dan Y2 merupakan bagian Y dari titik B yaitu -1. Lakukan operasi perkalian -1 dikali 2 sama dengan -2, dan 2 dikali -1 sama dengan -2. Hasil penjumlahan -2 dengan -2 sama dengan -4. Hasil 1 dikali -4 sama dengan -4. Jadi, nilai YC adalah -4. Untuk nilai ZC, ZC sama dengan 1/M ditambah N dikali dalam kurung N dikali Z1 ditambah M dikali Z2. Substitusikan nilai M dan N pada rumus, sehingga diperoleh 1/2 ditambah -1 dikali dalam kurung -1 dikali Z1 ditambah 2 dikali Z2. 2 ditambah -1 sama dengan 1.
dan substitusikan Z1 dan Z2 ke dalam rumus dengan Z1 merupakan bagian Z dari titik A, yaitu negatif 3, dan Z2 merupakan bagian Z dari titik B, yaitu 2. Lakukan operasi perkalian negatif 1 dikali negatif 3 sama dengan 3, dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Hasil penjumlahan 3 dengan 4 sama dengan 7. Hasil 1 dikali 7 sama dengan 7. Jadi, nilai ZC adalah 7. Dari perhitungan tersebut, diperoleh XC sama dengan negatif 1, YC sama dengan negatif 4, dan ZC sama dengan 7. Dengan demikian, koordinat titik C ialah XC, YC, ZC sama dengan negatif 1, negatif 4, 7, atau dapat dituliskan sebagai titik C dengan koordinat negatif 1, negatif 4, 7. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, teorema titik tengah pada vektor dapat digunakan untuk menentukan vektor posisi dari suatu titik yang letaknya berada di tengah-tengah dua titik lainnya. Kedua, perbandingan dalam bentuk vektor adalah rumus yang digunakan untuk mencari vektor posisi dari titik P, yaitu OP atau P kecil, dengan titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N, baik membagi di dalam maupun di luar. Ketiga, perbandingan dalam bentuk koordinat adalah rumus yang digunakan untuk mencari koordinat titik P dengan titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N, baik membagi di dalam maupun di luar.